Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rosiana Zulfa yang bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Nah, jadi di sini saya akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu Basic Configuration. Yang pertama itu ada hostname, router, identity. Nah, router identity atau hostname ini digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Kedua itu setting hostname, bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Yang kedua ada IP address. Nah, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasikan perangkat ke internet. Jadi, IP address itu diibaratkan seperti identitas number generik pada suatu perangkat dan konfigurasi IP address di mikrotik. Itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa menggunakan menu pada Winbox yang berbasiskan GUI ataupun menu terminal pada Winbox yang berbasiskan CLI. IP address CLI itu ada perintah masuk ke suatu menu, terus perintah kembali ke directory sebelum IP address, ketiga ada perintah kembali ke directory awal, keempat perintah masuk ke konfigurasi IP address, kelima ada perintah melihat konfigurasi IP address. Yang terakhir, perintah lain dari konfigurasi IP address itu ada add, bmove, disable, set, atau edit. Selanjutnya, mengkonfigurasi IP address dengan cara GUI. Langkah pertama, itu kita buka dulu environment PNetLab kita, lalu pastikan terhubung ke Winbox-nya. Untuk konfigurasi IP address bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara GUI dan CLI. Untuk GUI caranya yaitu satu, pergi ke menu IP, lalu ada tulisan GUIs. Kemudian cara menambahkan IP address-nya, klik tombol plus, lalu ketik IP address-nya berapa, lalu interface-nya pilih Ether 2. Jika sudah benar, lalu di-apply, nanti akan secara langsung teridentifikasi network-nya. Lalu kita klik OK. Untuk cara CLI, yaitu kita pergi ke New Terminal, kita cek terlebih dahulu, ketik IP address print, lalu enter. Kemudian, kita mempunyai interface, nanti ketik interface print, lalu enter. Misalnya, ingin menambahkan IP address di Ether 3. Cara menambahkannya yaitu, satu, cara menambahkan IP address. Kita bisa menggunakan perintah add address, yaitu kita nanti kasih IP address kita berapa, setelah itu ketik Ether 3, lalu ketik enter. Lalu kita print. Kedua, cara menghapus IP address. Misal Ether 3 memiliki IP address 192.168.39.1. Lalu kita ingin menghapusnya, bagaimana? Bisa menggunakan opsi remove. Lalu ketik number 2, lalu enter. Atau ketik number plus 2. Lalu kita print, lalu di enter lagi. Ketika sudah berhasil menambah dan menghapus IP address, lalu kita coba lalu lakukan mendisable dan enable. Maksudnya disable dan enable itu, jadi IP address-nya itu ada pada Ether ini, tapi statusnya tidak aktif. Misal menggunakan menu Winbox, pergi ke IP address. Misal di sini saya memiliki IP address di Ether 2. Nah, statusnya tidak aktif. Kalau ingin tidak aktif, kita klik saja disable, itu kalau menggunakan GUI. Nah, kalau menggunakan CLI, kita bisa menggunakan opsi disable. Untuk menonaktifkan, ketik disable sama dengan ketik 1, nanti enter untuk mengaktifkan. Untuk mengaktifkan, satu ketik enable number 1, lalu ketik enter. Kedua, ketik print, lalu enter lagi. Nah, ketiga, nanti akan kembali ke status aktif. Kita akan memodifikasi IP address. Satu, kita bisa ketik set, lalu kita spesifikasikan, tadi kan nomor 1, jadi kita ketik 1, lalu ketik address sama dengan IP address yang benar, lalu di enter. Kedua, lalu ketik print, lalu enter. Nah, maka nanti sudah berubah jadi kita sudah memodifikasi IP address-nya.
Selanjutnya ada tricks about CLI. Nah, kalian bisa lihat di sini itu ada hierarchical structure tab completeness comment. Kedua, double tab untuk melihat ketersediaan komen. Yang ketiga, untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Selanjutnya IP address. Nah, IP address IP services, IP services merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke router OS. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya untuk akses mikrotik itu ada banyak ya teman-teman. Ada yang menggunakan EIP, ada yang menggunakan HTTP, Webfig, SSH, Telnet, dan lain sebagainya. Nah, dan itu semua memiliki port-port. Jadi kita bisa melihat port-portnya yang terbuka pada service-service tersebut di bagian menu service ya teman-teman. Nah, dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, kita buka mikrotiknya, lalu ke bagian menu IP, lalu kita klik tulisan yang namanya services. Jadi, dengan IP services tersebut, ini mikrotik kita bisa aman. Jadi, dengan salah satu manajemen, dengan aman dengan cara di service. Kalau mau aman dengan cara di service. Nah, jadi misal satu untuk SSH kita bisa matikan, sehingga orang-orang tidak bisa remote ke mikrotik kita. Nah, kemudian untuk telnet kita bisa ganti jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke mikrotik kita. Nah, ada IP service lab. Nah, disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Kedua, merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Lalu login kembali ke router menggunakan default port, lalu kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Selanjutnya, user dan group router OS login management. Nah, router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, konsole, serial, terminal, telnet, SSH, Webfig, dan Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu lokal, database, dan radio server. Lalu manajemen user dapat dilakukan dengan grup dan user. Kalau grup itu yaitu profil pengelompokan user, menentukan prevalence yang bisa diperoleh suatu user. Kalau user itu yaitu merupakan login, username, dan password dari suatu user. Nah, router OS login manajemen ke user. By default, mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. User router OS login management. Kita bisa lihat di Winbox pada menu sistem lalu ada tulisan users, terus ada grup, jadi hanya ada 3 jenis grup. Kita fokuskan pada pembelajaran users. User ini terdapat sistem default user bawaan, yaitu admin. Kita bisa buat user baru, kita bisa setting user pada menu sistem. User by default sudah terdaftar, yaitu user admin. Dengan grup full bisa kita disable atau hapus. Cara menambahkan user baru itu yaitu klik tombol close. Kedua, isi name yang bebas. Ketiga, grupnya kita pilih full. Untuk allowed address-nya itu IP address yang mana yang diizinkan. Lalu untuk bagian password-nya bebas, misal 123 atau apa. Yang terakhir lalu kita play dan klik OK. Nah, jadi kita sudah berhasil menambahkan user baru. Nanti kita bisa lihat di active users. Nah, yang terakhir ada router OS login management group. Grup digunakan untuk memberi hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di mikrotik, yaitu full, write, dan read. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, jadi ini contohnya.
ini full, ini right, dan right. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.